Mana kondisi mungkin awal-awalnya kita excited, kita berada di rumah karena ya untuk cari cuti, untuk kita bisa bersama dengan anak, dengan istri itu satu kesempatan emas. Sekarang kita ada di rumah, bisa kerja dari rumah, kapan lagi? Tapi rupanya ketika kita ada di rumah dan anak di rumah, awal-awalnya saja yang manis. Sekarang ini ibu-ibu katanya ya, kalau saya lihat WA para ibu-ibu, waduh stres, makan martabak sampai 6 ya. Lalu ada yang bilang, nanti kalau saya ke psikiater siapa yang bayarin saya? Ya, karena saking stresnya ya. Ada yang bilang, waduh itu anak-anak ya, buka tutup kulkas, makan terus tiap jam ya, nggak pernah rapi, berantakan ya. Wah pusing udah ya. Anak di rumah kadang-kadang kalau dia ke sekolah itu justru orang tuanya bisa rest. Atau ketika kita ada di kantor. Tapi sekarang kita ketemu 4L. Lu lagi. Konflik juga bertambah. Di China, setelah masa stay at home, lockdown ini, terjadi perceraian yang meningkat. Lalu di Inggris juga KDRT. Di Amerika juga orang stres bertambah. Jadi kita melihat dampak dari pandemi ini ada dampak yang negatif, ya tentu selain perekonomian, kesehatan dan sebagainya. Tetapi di dalam relasi, jadi ini yang menjadi tantangan. Ya, saya memberikan judul malam hari ini adalah Stay at Home, Feel at Home. Ya, kita mestinya stay at house. Tapi kenapa bisa stay at home? Jadi jadikan house Anda itu home. Kita mengenal yang namanya home sweet home, bukan house sweet house. Jadi rumah itu bisa indah, bisa mewah, bagus, tapi suasananya bikin nggak betah. Kepingin keluar rumah. Berapa banyak anak-anak atau suami yang nggak betah di rumah? Karena ngedengar istri ngomel-ngomel, ya, atau anak yang ini mamahnya cerewet, papahnya galak. Jadi bukan lagi suasana homey. Nah kalau sudah begitu, apa yang namanya house itu bukan lagi home. Ya, house itu bisa jadi penjara. House itu bisa jadi sesuatu yang pokoknya tidak membuat kita home. Jadi bicara home adalah bicara suasana. Jadi, maukah kita merasa feel at home? Yaitu merasa betah di rumah, ya. Jadi kalau saya mau kemarin ini saya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu arti betah? Karena saya pikir betah itu nyaman, betah itu suasana yang menyenangkan. Rupanya ada satu definisi, yaitu betah itu sama dengan tahan di dalam suatu kondisi yang tidak menyenangkan. Atau tahan dalam suasana yang menderita. Wow, itu saya baru temukan definisi itu. Jadi rupanya betah itu adalah sebuah usaha. Jadi betah itu tidak otomatis, harus kita usahakan. Ya, usahakan itu dengan kita tahan di dalam situasi itu. Dan bagaimana kita berupaya supaya situasi itu juga membuat kita bisa bertahan. Jadi kalau saya mau bikin apa ya, bikin semacam kayak hashtag misalnya ya, yuk betah di rumah ya, yuk betah di rumah. Nah, betah itu saya kasih akronimnya yaitu belajar tahan ya. Jadi belajar tahan. Yuk belajar tahan di rumah. Sekarang ini kan kita social distancing, harus ada di rumah, tapi justru kita kepikirnya gini, kapan ini berakhir? Kapan saya bisa cepat keluar? Ini kapan mall buka? Kapan restoran buka? Kalau buat anak-anak, kapan ke sekolah? Begitu kita tanyanya kapan, kita pasti sedang merasa tidak betah. Kita nggak mau berada pada situasi itu. Kita pengen keluar dari situasi itu. Dan ketika kita kepingin keluar, pasti hati kita nggak lagi ringan. Hati kita terasa berat. Hati kita karena kita punya harapan, punya impian yang kita nggak mau suasana kayak sekarang ini. Nah, sekarang kita hanya bisa terima kondisi ini. Dengan cara apa? Ya. Nah, saya coba melihat kata betah itu dari huruf B, huruf E, huruf T, huruf A, dan huruf H. Ya, jadi betah ya.
B yang pertama yaitu berubah. Jadi kita belajar tahan, ya dengan apa? Kita mau berubah menjadi yang lebih baik. Kita berubah apanya? Berubah mindset kita. Jadi yang kita rubah memang tidak keadaan luar. Keadaan luar itu nggak bisa kita rubah. Tapi yang kita bisa rubah keadaan dalam diri kita. Apakah kita mau melihat ini dari sisi yang positif? Jadi misalnya begini, kita tahu kita harus membuat new normal, normal yang baru. Karena kalau kita berpikir gini, yang normal itu yang sebelum sebelum pandemi COVID ini gitu ya. Kalau kita berada yang sebelumnya itu yang normal. Jadi saya kepingin kembali yang seperti itu. Nah itu nggak bisa. Sekarang mau tidak mau terjadi perubahan. Ya, berapa banyak yang di PHK? Berapa banyak yang mendapat gaji mungkin 25%? Berapa banyak yang terkena imbas akibat pandemi ini? Kalau Anda memimpikan untuk kondisi yang lama ada, wow, kita ini berarti nggak hidup di dalam realita. Ya, karena apa? Mau nggak mau, now, sekarang kita ada di rumah. Mungkin kita dirumahkan. Ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, saya melihat beberapa orang yang saya kenal itu tiba-tiba wah jadi pintar masak. Lalu kemudian coba menjual masakannya, ya. Nah, nggak apa-apa untuk saat ini kita alih profesi. Jadi kita belajar sesuatu untuk kita menyesuaikan diri. Tapi yang terpenting ketika kita belajar yaitu belajar apa? Karakter kita. Sekarang saya pernah kemarin ini saya bikin satu klip, saya bicara soal kesabaran. Ternyata definisi kesabaran adalah tahan menderita tanpa batas waktu. Jadi yang namanya sabar, itu kan nggak bisa gini, aduh habis sudah kesabaran saya. Lah kalau habis mah itu namanya udah bukan sabar lagi. Dan ketika suasana tidak nyaman, memang membutuhkan kesabaran kita. Kalau suasana tenang, nyaman, oke, kayaknya nggak butuh sabar deh. Justru kesabaran kita diuji. Di saat kapan? Di saat suasana yang membuat kita tidak sabar. Gimana? Anak-anak berantem. Ini yang satu adiknya cengeng, kakaknya iseng. Aduh, ribut terus tiap hari. Wah, pasti membuat kita emosi, ya. Lalu kemudian belum lagi anak-anak ya di apa namanya bangunkan sulit, punya anak remaja ya suruh bangun sulit ya buat dia mumpung libur ya sudah bangun jam 8 jam 9 ada yang jam 12 lalu kita bilang bangun jam 12 kamu ya. Nah kalau Anda tidak menerima situasi itu Anda akan sulit, Anda akan ribut terus dengan anak. Sekarang anak disuruh mandi sulit lah dia bilang aku nggak bau. Kita kan nggak mau pergi kemana-mana. Nggak apa-apa lah nggak mandi. Jadi mandi sehari cuma sekali. Kalau Anda nggak terima situasi itu, maka ribut. Anda stres, anak stres. Masing-masing. Nah rumah kayak apa kalau isinya diam-diaman? Ya. Suaranya hilang. Halo Bu Charlotte. Iya. Ups, sinyal nih. Halo Bu Charlotte. Oke. Ya, silakan Bu, sudah. Oke, ya. Jadi rumah itu akan seperti apa jika di rumah itu isinya diam-diaman. Suami istri nggak ngomongan. Anak masuk kamar berjam-jam chatting sama teman, tapi jawab orang tuanya cuma satu kata, dua kata. Nah, saat ini sebagai orang tua Anda mesti belajar lebih baik, menjadi lebih baik. Artinya saya yang hari ini lebih baik dari yang kemarin, saya yang besok lebih baik dari saya yang hari ini. Yang kedua yaitu huruf E, Eling, ya. Ayo sadar, ingat, ini kita semua punya peran dan peran kita bertanggung jawab. Ya, peran bertanggung jawab untuk apa? Untuk jadikan rumah kita, house itu home. Kita menuntut, kamu dong, ya kamu di rumah, kamu harus bikin mama betah, bikin. Nah, suami bilang, ayo istri harus bikin suami betah. Kalau semua yang ada menuntut, maka
saya tidak terbayang. Rumah itu isinya cuma tuntut-tuntutan satu dengan yang lain. Dan akhirnya apa? Keributan yang terjadi. Maukah kita sadar waktu seperti ini akan segera berlalu? Kan kita nggak selamanya ada COVID, ya. Ini pasti berakhir. Nah, kita harus jadikan ini momentum, ya. Karena ketemu lu lagi. Jadi si anak juga kalau ngambek nggak bisa hang out sama temennya. Mau nggak mau dia harus ada di rumah. Nah, ketika ada di rumah, nah kesempatanlah orang tua, ayolah Anda tahu, oh ya fungsi saya sebagai ayah. Mungkin sebelumnya